Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Damai menyertai Romo. Musik, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kamu dan beserta rohmu. Marilah mengangkat hari kepada Tuhan. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudari terkasih. Marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita di hadapan takhta kerahiman Ilahi. Biarlah setiap orang memeriksa dalam keheningan ketelanjangan jiwanya dan dengan hati yang remuk berkata dari lubuk terdalam, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menggantar kita ke kehidupan kekal. Amin. Anak-anak gereja yang terkasih, jika engkau berada di sini, itu bukan kebetulan. Tak seorang pun sampai pada sabda seperti ini. Secara tidak sengaja. Surga yang membawamu. Ia membawamu dengan luka-luka tersembunyimu. Ia membawamu dengan kelelahan yang telah lama menumpuk di jiwamu. Ia membawamu karena ia melihat tubuhmu yang letih, pikiranmu yang penuh beban, dan rohmu yang mungkin masih percaya, tetapi tidak sekuat dulu. Ada hari-hari ketika hidup terasa lebih berat dari yang mampu kita tanggung, namun engkau tetap berdiri, tetap bernapas, tetap hadir di sini. Dan itu berarti mukjizat sudah dimulai. Hari ini aku tidak datang untuk menawarkan formula ajaib atau kata-kata kosong. Aku datang sebagai seorang ayah, sebagai seorang tua yang telah menyaksikan lutut-lutut yang roboh saat kekuatan telah habis. Aku datang untuk duduk di sisimu, di tempat engkau menangis dalam diam. Dan dari tempat di mana tak seorang pun melihatmu, aku ingin berbicara kepadamu. Aku ingin berkata bahwa penyembuhan itu ada, bahwa harapan itu nyata, tetapi bukan dari dunia ini, bukan dari uang, bukan dari diagnosis, bukan dari tepuk tangan. Penyembuhan itu datang dari surga, dari Dia yang melihat segalanya. Dia yang ketika engkau menderita dalam tubuh, sedang mempersiapkan penghiburan bagi jiwamu, tubuhmu. Mungkin tak lagi merespons seperti dulu. Tenggamu gemetar. Punggungmu nyeri, kakimu tak lagi menopangmu. Tetapi lebih dalam dari itu, ada pikiran yang tak pernah diam, ada kenangan yang menyiksamu, ada ingatan yang menyeretmu kembali. Dan lebih dalam lagi, ada jiwamu. Jiwamu yang mungkin telah kehilangan cahayanya. Jiwamu yang berseru minta tolong dalam bahasa yang hanya dipahami oleh Tuhan. Jiwa itulah yang hari ini akan disentuh. Karena sabda ini bukan sekadar video lain. Ini adalah altar yang tak terlihat yang dibuka untukmu, sebuah kapal dalam batinmu yang paling dalam. Dan di sanalah Tuhan menanti. Sudah berapa lama engkau tak merasakan pelukannya? Sudah berapa lama engkau berdoa dan merasa kata-katamu lenyap di langit yang tertutup? Sudah berapa lama engkau memikul salib yang tak dilihat siapapun? Aku tidak ingin tahu jawabannya. Aku hanya ingin engkau tahu, Dia tahu semuanya. Dia melihat malam-malam ketika engkau terjaga. Dia mendengar permohonanmu yang tertelan dalam bantal. Dia melihat setiap air mata yang tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Dan ketika dunia memintamu untuk terus berjalan seolah-olah tak terjadi apa-apa, Tuhan sedang mempersiapkan momen ini, sabda ini, altar ini, karena ada luka-luka yang tak bisa disembuhkan oleh dokter. Ada rasa sakit yang tak bisa diringankan oleh istirahat. Ada pergumulan yang hanya bisa dimenangkan ketika jiwa benar-benar berserah kepada Tuhan. Hari ini aku ingin berbicara kepadamu, engkau yang tak tahu lagi harus berbuat apa. Kepadamu yang berkata, Tuhan, aku tak sanggup lagi. Kepadamu yang, meski masih pergi ke misa, masih berdoa, masih percaya, tetap merasakan sesuatu di dalam yang patah. Engkau bukan lemah, engkau manusia. Engkau hidup. Dan luka yang engkau bawa bukan tanda hukuman. Itu adalah undangan untuk percaya lebih dalam, untuk berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri, dan mulai beristirahat dalam kekuatannya. Karena saat engkau bersusah payah untuk mengerti semuanya, Tuhan hanya ingin engkau membiarkan diri dikasihi. Dunia mengajarkan bahwa iman itu kuat ketika segalanya berjalan baik. Tapi surga mengajarkan bahwa iman yang sejati justru dimulai ketika tak ada lagi yang tersisa. Ketika tubuh sakit, pikiran lelah, dan jiwa mulai menjerit dari tempat terdalam, Tuhan, di mana engkau? Dan di sanalah, tepat di sanalah, Roh Allah mulai bekerja dengan cara yang paling indah. Di sana, di mana tak ada lagi tepuk tangan, tak ada lagi uang, tak ada diagnosis yang menggembirakan. Di sana, hanya ada engkau dan Dia. Aku ingin engkau membayangkan sesuatu bersamaku. Bayangkan jiwamu seperti sebuah rumah,
rumah dengan ruangan-ruangan yang belum pernah dikunjungi siapapun. Ada pintu-pintu yang tertutup, sudut-sudut berdebu, kamar-kamar gelap yang tak ingin engkau perlihatkan pada siapapun. Sekarang bayangkan bahwa Yesus mengetuk pintu itu, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuntut apapun, tetapi hanya untuk masuk. Untuk berjalan di lorong-lorong batinmu, untuk menyalakan cahaya di tempat yang gelap, untuk duduk di sudut tempat engkau menyimpan semua yang tak dapat engkau ungkapkan pada siapapun. Akankah engkau membiarkannya masuk? Akankah engkau berani membuka pintu luka yang masih bernanah itu? Akankah engkau mengizinkannya melihat hal-hal yang bahkan engkau sendiri tak sanggup pandang? Anakku terkasih, tidak ada satupun dalam dirimu yang menakutkan bagi Tuhan. Tidak ada. Bahkan dosamu yang paling berat, kegagalanmu yang paling menyakitkan, atau ketakutanmu yang paling dalam, semuanya telah dilihatnya, telah dikenalnya, dan meskipun begitu, Dia tetap mengasihimu. Dia tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna. Dia hanya meminta kejujuranmu, agar engkau berkata, "Ini aku, Tuhan, apa adanya aku, seterpuruk ini, selemah ini, sesesat ini, tapi tetap milik MU." Karena itulah mukjizat yang sejati, bukan hanya saat Tuhan menyembuhkan yang terlihat, melainkan saat Ia memulihkan yang tak kasat mata, yang telah lama kau anggap mati, yang kau pikir takkan pernah bisa kau rasakan lagi. Hari ini, Dia ingin menghembuskan kembali napas ke dalam jiwamu yang lelah. Hari ini, Dia ingin engkau tahu bahwa nilai dirimu jauh lebih besar dari yang kau kira. Engkau telah mengasihi lebih dari yang pernah engkau terima, dan surga tidak melupakannya. Doa yang akan kita panjatkan bersama ini bukan sembarang doa, bukan formula, bukan pengulangan hafalan. Ini adalah tindakan iman yang hidup, jeritan yang tulus, penyerahan yang sejati. Dan ketika jiwa benar-benar menyerahkan diri, langit terbuka. Tidak peduli sudah berapa tahun engkau menderita. Tidak peduli berapa kali engkau mencoba lalu gagal lagi. Hari ini berbeda. Hari ini ada sesuatu yang baru. Engkau merasakannya, bukan? Kau tak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi kau tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Bukan di tubuh, bukan di pikiran, tapi di tempat yang paling dalam, yang kekal. Sekarang aku ingin kau menarik napas dalam-dalam. Pejamkan matamu jika bisa, dan katakanlah dengan segenap jiwa, "Tuhan, aku siap. Sembuhkanlah aku menurut kehendak MU. Lakukan apa yang engkau tahu. Masuklah ke tempat yang tak bisa kujamah. Lakukan dalam diriku hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh kasih MU. Karena inilah saatnya, inilah tempatnya. Dan engkau, ya, engkau, telah dipanggil oleh surga untuk menerima sabda ini. Jangan ragu. Jangan mundur. Dia yang memulai karyanya, akan menyelesaikannya. Dan Dia sudah memulai. Sebelum kita melanjutkan permenungan ini, izinkan aku menyampaikan sebuah permintaan yang lahir dari hati. Ini bukan jeda, melainkan sebuah permohonan penuh kepercayaan. Jika sabda ini telah menyentuh sesuatu dalam dirimu, jika kau pernah merasa bahwa Tuhan menjawabmu di tengah keheningan, tuliskanlah. Ceritakan dari kota dan negara mana engkau sedang mendengarkan ini. Mungkin ini adalah kali pertamamu, atau mungkin engkau telah lama bersama kami. Tapi jika engkau berada di sini, itu bukan kebetulan. Saluran ini bukan milikku, ini milikmu, milik kita bersama. Milik setiap jiwa yang belum berhenti percaya. Kesaksianmu bisa jadi adalah hal yang dibutuhkan seseorang hari ini agar tidak menyerah. Jangan diam. Tuliskanlah. Tuhan juga berbicara melalui dirimu, anak-anak gereja yang terkasih. Terkadang hidup terasa seperti lorong panjang tanpa jendela. Kita berjalan dan terus berjalan, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Rasa sakit menumpuk. Iman menipis, dan pikiran yang lelah mulai meragukan semua yang dulu diyakini. Apakah Tuhan masih mendengarku? Apakah doa ini sungguh bisa mengubah sesuatu? Apakah tubuhku akan bebas dari rasa sakit lagi? Apakah pikiranku akan tenang kembali? Apakah jiwaku akan menemukan tempat beristirahat suatu hari nanti? Dan di tengah begitu banyak pertanyaan, ada satu kebenaran sederhana yang bersinar seperti pelita dalam kegelapan. Tuhan tidak berubah. Dia tetap setia. Bukan karena Dia tidak bertindak, tapi karena seringkali kita mengharapkan Dia bertindak seperti yang kita inginkan, padahal sebenarnya Dia bekerja dari tempat yang lebih tinggi, lebih bijaksana, lebih kekal. Saat tubuh sakit, kita mengerti. Kita pergi ke dokter, minum obat, beristirahat. Tapi saat yang sakit itu tak terlihat, saat jiwa yang berdarah, saat pikiran yang kacau, kita menjadi bingung. Karena tak ada resep yang bisa menyembuhkan rasa bersalah. Tak ada pil yang bisa menutup luka batin. Tak ada rumah sakit yang bisa mengoperasi hati yang dikhianati,
Atau iman yang mulai retak oleh waktu. Itulah sebabnya hari ini aku tidak datang untuk memberikan instruksi manusiawi. Aku datang untuk memberimu kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan. Sebuah cahaya yang hanya bisa diberikan oleh mereka yang pernah menangis. Dan aku katakan ini dengan jiwaku di tanganku, engkau tidak rusak tanpa harapan. Engkau tidak tersesat tanpa jalan keluar. Engkau tidak sakit tanpa harapan. Yang kau butuhkan hanyalah perubahan sikap batin, karena ketika jiwa terbuka, surga bergerak, ada satu rahasia yang ingin aku tanamkan di hatimu. Engkau tidak perlu merasakan sesuatu agar Tuhan bertindak. Banyak orang mengira bahwa jika mereka tidak merasa damai, tidak merasa hangat, tidak menangis, maka doanya tidak berhasil. Padahal bukan begitu. Jiwa tidak disembuhkan oleh emosi. Ia disembahkan oleh kebenaran, oleh penyerahan, oleh ketekunan, oleh iman yang diam namun tega, yang berkata, Tuhan, aku tak mengerti, tapi aku percaya. Aku tak melihat apapun, tapi aku tetap percaya. Aku tidak merasakan apa-apa, tapi aku menyerah. Itulah iman yang memindahkan gunung. Itulah iman yang membuka jalan di laut. Itulah iman yang membuat neraka gemetar. Dan mungkin kau akan berkata padaku, Romo, aku sudah berdoa berkali-kali. Dan tidak ada yang berubah. Dan aku akan menjawab, mungkin engkau berdoa sambil mengharapkan hasil, tapi belum benar-benar menyerahkan diri. Karena berdoa bukanlah sekadar mengucapkan kata-kata, itu adalah menyerahkan jiwa, membuka tangan, menaruh di altar bukan hanya permohonanmu, tapi seluruh dirimu, ketakutanmu, kenanganmu, pergumulanmu, air matamu, dan tetap berada di sana tanpa tuntutan, tanpa syarat, hanya dengan hati yang telanjang berkata, Tuhan, lakukanlah kehendakmu, tapi jangan lepaskan aku. Jika engkau ingin disembuhkan, engkau harus belajar melepaskan kendali, berhenti mencari penjelasan atas segalanya. Ada hal-hal yang tak akan pernah kau mengerti di sisi surga ini. Ada penderitaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Tapi semuanya, benar-benar semuanya, bisa diubah dan dipersembahkan. Bagaimana? Dengan satu kalimat sederhana setiap pagi, Tuhan, aku mempersembahkan rasa sakit ini kepada MU. Aku tidak mengerti, aku tidak menyukainya. Ini menyakitkan. Tapi aku mempersatukannya dengan penderitaan MU. Maka itu takkan menjadi sia-sia, kalimat itu mengubah hidup. Kalimat itu memberi makna pada penderitaan. Kalimat itu mengubah luka menjadi pengantaraan, menjadi kasih, menjadi keselamatan. Dan jika yang menyakitimu adalah pikiranmu, jika pikiran gelap tak memberimu damai, jika engkau memikul rasa bersalah lama, kenangan menyakitkan, keraguan yang terus-menerus, dengarkan baik-baik, engkau bukanlah pikiranmu. Engkau bukan kesalahanmu. Engkau bukan masa lalumu. Engkau adalah anak. Engkau adalah putra. Engkau adalah putri. Dan pikiranmu tidak boleh lagi menjadi suara yang paling berkuasa. Engkau butuh keheningan. Engkau butuh sabda. Engkau perlu membersihkan ruang batin tempat kau telah mengizinkan banyak suara masuk, kecuali suara Tuhan, dan hari ini, dengan kerendahan hati, katakanlah, Tuhan, masuklah ke dalam pikiranku. Ambillah takta ini. Redamkanlah suara-suara yang menyiksaku. Dan dia akan melakukannya. Bukan dengan keramaian. Bukan dengan tontonan. Tapi dengan damai, seperti yang hanya bisa dilakukannya. Dan jika yang menyakitimu adalah tubuhmu, jika kau menerima diagnosis yang berat, jika kau hidup di antara pengobatan-pengobatan, jika kekuatanmu tak lagi cukup, jangan putus asa. Tuhan bisa menyembuhkanmu. Aku percaya itu dengan sepenuh hatiku. Tapi dia juga bisa memakai dirimu. Dia bisa menjadikan ranjangmu altar, lukamu menjadi persembahan, kelemahanmu menjadi saluran rahmat. Jangan membandingkan dirimu dengan siapapun. Jangan bertanya, mengapa? Tanyakanlah, untuk apa, Tuhan? Karena mungkin penyakitmu menopang banyak orang. Mungkin air matamu sedang menyelamatkan jiwa lain. Mungkin selebmu menyimpan harta kikal. Dan meski tubuhmu merosot, jika jiwamu bersatu dengan Kristus, engkau tidak kalah, engkau menang untuk kekekalan, dan jika yang menyakitimu adalah jiwamu, jika kau merasa telah menjauh dari Tuhan, telah gagal berkali-kali, dan tak lagi layak meminta apa-apa, dengarlah ini, dosamu tidak lebih besar dari belas kasih-Nya. Tidak ada noda yang tak bisa dibersihkan oleh darah-Nya. Tidak ada kejatuhan yang tak bisa diangkat oleh kasih-Nya. Tidak ada kegelapan yang tak bisa dikalahkan oleh terang-Nya. Engkau tak perlu menjadi sempurna untuk pulang ke rumah. Engkau hanya perlu menginginkannya. Katakan, Tuhan, aku tak ingin lagi hidup jauh dari MU.
Aku pulang. Aku kembali, dengan apapun yang tersisa dariku, tapi aku pulang. Dan ketika engkau melakukannya, kau tidak akan mendengar celaan. Kau akan mendengar musik, pesta, pelukan, karena begitulah Tuhan, Bapa yang selalu menanti, Allah yang tak pernah lelah memulai kembali bersamamu. Hari ini aku meminta sesuatu, bukan untukku, tapi untukmu. Hadiahilah dirimu sendiri kesempatan. Ini. Jadikan doa ini kebiasaan, perlindungan, janji dengan surga. Jangan hanya melakukannya saat kau sudah tak kuat lagi. Jadikan itu bagian dari hidupmu. Berdoalah saat kau tak merasa apa-apa. Berdoalah saat kau mengerti. Berdoalah saat segalanya membingungkan. Karena doa bukanlah untuk memperoleh sesuatu, doa adalah agar tidak tersesat. Doa menjaga kita tetap dekat. Doa menjaga kita melupakan. Siapa kita dan dari mana kita berasal? Dan engkau berasal dari Allah. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin tak pernah dikatakan siapapun dengan sejelas ini. Engkau tidak perlu menjadi kuat. Engkau tidak perlu punya semua jawaban. Engkau tidak perlu selalu baik-baik saja. Tidak apa-apa menanjas. Tidak apa-apa tidak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa merasa lelah. Yang tidak boleh adalah menyerah. Yang tidak boleh adalah menjauh dari sumber hidupmu. Karena engkau, even dalam keadaan hancur, bingung, sakit, engkau tetap berharga. Engkau tetap dikasihi. Engkau tetap dibutuhkan. Karena engkau dan Tuhan adalah mayoritas, dan sekarang, sebelum kita lanjutkan, izinkan aku membuka hatiku. Setiap kata yang sampai kepadamu bukan kebetulan. Saluran ini adalah milikmu. Engkaulah yang menopangnya dengan imanmu, doamu, kehadiranmu. Di sini kita bukan orang asing. Kita adalah keluarga. Dan meski kita tak pernah saling melihat, kita disatukan oleh harapan yang sama. Jika kau pernah merasa bahwa suara ini datang tepat saat kau paling membutuhkannya, ceritakanlah. Karena mungkin seseorang di sudut dunia sedang menanti kesaksianmu untuk kembali pada Tuhan. Anak-anak gereja yang terkasih, izinkan aku menceritakan sebuah kisah. Ini bukan perumpamaan, bukan dongeng. Ini adalah sebuah peristiwa yang terpatri selamanya dalam jiwaku. Dan meskipun aku akan mengubah nama-namanya demi rasa hormat, apa yang akan kuceritakan terjadi persis seperti yang kulihat. Dia adalah seorang wanita dengan wajah lelah, bukan karena usia, tapi karena hidup. Matanya memancarkan sorot yang redup, seperti seseorang yang telah terlalu banyak menangis sampai tak ada lagi air mata tersisa. Ia memandangku tanpa sepeda harapan. Ia hanya menundukkan kepala seperti orang yang sudah tak berharap apa-apa. Seperti orang yang sudah mencoba segalanya, seperti orang yang hanya datang karena ada yang memaksanya, karena ia tak punya tempat lagi untuk berpaling. Aku memanggil namanya, tapi dia tak bereaksi. Aku duduk di depannya dan berkata, "Apa yang membuatmu sakit?" Dan disitulah sesuatu mulai mengalir keluar, bukan dari tubuh, tapi dari jiwa. Ia berkata, "Romo, aku jatuh sakit, tapi yang pertama kali hancur bukan tubuhku, yang pertama kali patah adalah hatiku. Anakku sudah tidak bicara denganku. Suamiku mengkhianatiku. Keluargaku hancur. Dan setelah bertahan begitu lama, seolah-olah jiwaku melepaskan segalanya, dan tubuhku pun mulai jatuh sakit." Dia menyentuh dadanya. Dia berkata sulit bernapas, terbangun dengan detak jantung berdebar kencang. Para dokter tak menemukan apa-apa yang pasti, hasil tes semuanya baik. Tapi dia sendiri tidak merasa baik. "Aku tidak punya damai," katanya. "Aku tidak punya iman. Aku kehilangan sukacita. Aku sakit dari dalam dan sekarang aku tidak tahu apakah aku ingin terus hidup." Anak-anakku terkasih, wanita itu adalah wajah dari ribuan orang. Dia adalah suara dari begitu banyak ibu, begitu banyak istri, begitu banyak anak perempuan yang telah menanggung luka begitu dalam hingga tubuh mereka mulai mewujudkan penderitaan itu secara fisik. Aku berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya, dan berkata sesuatu yang tak pernah kurencanakan, namun Roh Kudus menaruhnya di bibirku. "Engkau bukan sakit, engkau terluka. Dan luka itu tidak akan sembuh dengan obat. Luka itu akan sembuh oleh kasih Allah, tapi engkau harus mengizinkannya masuk. Bukan sekedar berdoa, bukan sekedar memohon. Engkau harus membuka pintu terdalam dalam jiwamu, yang kau tutup rapat, tempat semua rasa sakitmu kau simpan." Dia mulai menangis, seolah-olah sesuatu di dalamnya retak, seolah-olah tahun-tahun kesunyian akhirnya menemukan celah untuk keluar. Dia menangis. Dan ketika dia selesai, dia hanya berkata, "Apakah Tuhan masih mendengarku?" Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan kelembutan terdalam yang bisa kuberikan, "Dia tidak hanya mendengarmu. Dia menangis bersamamu." Dia
ada dalam setiap malam kesepianmu. Dia melihat setiap kali kau pura-pura baik-baik saja. Dia mengumpulkan setiap air mata yang tak terlihat oleh siapapun. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan pada saat itu, sesuatu berubah. Bukan pada tubuhnya. Bukan pada gejalanya. Tapi di matanya. Seolah-olah akhirnya, setelah begitu lama, ada seseorang yang mengerti. Yang tidak hanya memberi nasihat. Yang tidak menghakimi. Yang hanya duduk di sana dan tetap tinggal. Dia pulang ke rumah hari itu. Aku tidak tahu apa yang ia harapkan. Tapi beberapa minggu kemudian dia kembali mencariku dan berkata, Romo, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya bukan orang yang sama. Tubuh saya masih sakit. Saya masih berjuang. Tapi saya tidak sendirian lagi. Sekarang saya berbicara dengan Tuhan seperti belum pernah saya lakukan sebelumnya. Sekarang saya mempersembahkan rasa sakit saya kepada Dia. Sekarang saya membiarkan Dia memeluk saya. Dan saya rasa, itulah yang mulai menyembuhkan saya. Anakku, itulah kesembuhan yang sejati. Penyakitnya mungkin tidak selalu hilang. Kadang ia tetap ada. Tapi jiwa terbangun. Jiwa bangkit. Dan ketika jiwa bangkit, segalanya berubah. Karena kau bisa tetap sakit tapi hidup dalam damai. Kau bisa terus berjuang tapi tidak dikalahkan. Kau bisa tetap menangis, tapi dengan harapan. Itulah yang ingin kuberikan padamu hari ini. Itulah doa yang akan kita panjatkan, bukan untuk secara ajaib menghapus penderitaanmu, tapi agar kau tahu bahwa kau tidak lagi memikulnya sendirian. Ada seseorang yang mengangkatmu. Ada seseorang yang tidak pergi. Ada seseorang yang, selagi kau menangis, sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Ada satu kisah lagi yang belum pernah kuceritakan di depan umum, tapi hari ini, aku merasa inilah saatnya. Ini kisah tentang seorang pria yang biasa datang ke misa bersama istrinya. Selalu rapi. Selalu diam. Tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang berbicara tentang beban yang tak diketahui siapapun. Suatu hari dia datang sendiri. Ia berkata padaku bahwa istrinya telah didiagnosis menderita penyakit terminal. Dia berkata, Romo, saya datang bukan untuk meminta mukjizat. Saya datang karena saya tidak tahu bagaimana mencintai seseorang yang perlahan-lahan akan pergi. Saya takut memandang wajahnya dan tidak tahu harus berkata apa. Saya takut mengecewakannya. Saya takut dia menderita dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Aku menatapnya dalam diam dan aku mengerti. Kasih yang paling dalam bukanlah kasih yang menghindari rasa sakit, melainkan kasih yang tetap tinggal di tengah rasa sakit itu. Aku berkata, cintailah dengan kehadiranmu. Cintailah dengan keheninganmu. Cintailah dengan tatapanmu. Cintailah dengan imanmu. Engkau tidak perlu memiliki semua jawaban. Engkau hanya perlu untuk tidak pergi. Dan dia pun pulang ke rumah. Dia merawat istrinya sampai hari terakhirnya. Dan ketika istrinya berpulang, dia kembali menemuiku. Dia berkata, Romo, saya tidak tahu apakah saya sudah melakukan semuanya dengan benar. Tapi saya tidak pernah meninggalkannya. Dan setiap kali dia tertidur, saya berdoa untuknya. Dan meski Tuhan tidak menyembuhkannya seperti yang saya harapkan, saya tahu dia pergi dalam damai. Dan itulah, itulah juga kesembuhan. Kadang Tuhan tidak menghapus rasa sakit, tapi Dia memberi makna. Dia memberi kehadiran. Dia memberi teman seperjalanan. Dan dalam dunia yang begitu bising, begitu tak sabar, begitu putus asa, itu adalah mukjizat. Mungkin kisahmu tidak sama. Mungkin kau tidak punya penyakit terminal. Mungkin kau tidak sedang merawat seseorang. Tapi kau juga punya luka yang tak selalu bisa kau beri nama. Kau juga membawa beban yang tak dilihat orang lain. Kau juga punya pikiran yang mencekikmu. Pertanyaan yang terus mengejarmu, hari ini aku ingin kau mempersembahkan kisahmu kepada Tuhan, bukan agar Dia menghapusnya, tapi agar Dia tinggal di dalamnya. Agar Dia mengubahnya dari dalam. Agar Dia menjadikan dirimu kesaksian hidup, dan jika kau masih merasa bahwa imanmu belum cukup, ingatlah kisah tentang wanita yang hanya menyentuh jubah Yesus. Dia tidak berseru. Dia tidak minta izin. Dia hanya mendekat. Dia hanya berani. Dia hanya percaya bahwa menyentuhnya saja sudah cukup, dan Yesus pun menoleh, memandangnya, memanggilnya anak perempuan, dan menyembuhkannya. Bukan karena ia sempurna. Bukan karena ia tahu berdoa. Bukan karena jasa-jasanya. Tapi karena imannya. Iman yang diam. Iman yang tersembunyi. Iman dari mereka yang sudah tak punya apa-apa lagi, tapi masih berani percaya. Iman itu, anakku terkasih. Iman itu, putriku terkasih, hidup di dalammu. Mungkin tertidur. Mungkin terluka. Tapi masih bernapas.
Dan hari inilah, Tuhan ingin membangunkannya, anak-anak gereja yang terkasih, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang telah disentuh, jangan abaikan itu. Jangan menganggapnya sekadar momen emosi. Ini bukan kata-kata indah yang didengar lalu dilupakan. Ini adalah benih. Dan benih, ketika jatuh di tanah yang subur, akan mengubah seluruh lanskap. Tapi ia perlu dirawat. Ia perlu disiram. Ia perlu ketekunan. Apa yang engkau rasakan di jiwamu bukan hiburan sesaat. Itu adalah Tuhan yang membangunkanmu. Itu adalah surga yang berkata bahwa belum terlambat. Bahwa engkau masih bisa disembuhkan. Bahwa engkau masih bisa hidup sepenuhnya, meski tubuhmu, pikiranmu, atau kisahmu berkata sebaliknya. Setiap kali kenangan itu menyakitkan, ulangilah, Tuhan, aku mengampuni. Bukan karena aku merasa mampu, tapi karena engkau memintanya, karena aku ingin bebas. Dan engkau akan melihat, seiring waktu, lukanya akan menutup. Kau akan melihat bahwa ia tidak lagi berdarah. Kau akan melihat bahwa engkau bisa menatap masa lalu tanpa kehilangan masa kini. Hari ini aku ingin engkau mendengarkan ini dengan jiwamu. Jangan lakukan ini untuk orang lain. Lakukanlah untuk dirimu sendiri, untuk jiwamu, karena engkau juga layak mendapatkan damai, entah menurut dunia, menurut logika, atau menurut kesalahanmu, di mata Allah, ya, engkau layak. Karena engkau telah ditebus dengan darah. Karena engkau adalah Bait Kudus. Karena engkau adalah anak lelaki, anak perempuan, dan Allah tidak ingin melihatmu hanya bertahan hidup. Ia ingin melihatmu bernapas kembali, bernyanyi kembali, hidup kembali. Dan jika hari ini engkau mencoba lagi, surga akan memelukmu. Mungkin tak seorang pun memperhatikannya. Mungkin tidak ada tepuk tangan. Tapi dalam dunia tak kasat mata, sesuatu akan bergerak. Sesuatu di surga akan aktif, dan para malaikat akan berkata, lihat, dia bangkit lagi. Meski terasa sakit, meski dia gemetar, meski tak melihat apapun, dia bangkit. Dan percayalah, itu menggugah hati Allah, anak-anak gereja yang terkasih. Kita tiba di ambang suci dari doa ini. Ini bukan penerapan. Ini adalah kelahiran. Ini bukan akhir. Ini adalah pentahbisan. Karena jika jiwamu telah disentuh, jika roh Allah telah menyentuh luka yang selama ini kau sembunyikan, maka engkau tidak bisa tetap sama. Engkau tidak bisa kembali ke hidup lama seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hari ini, sesuatu telah bergerak di surga untukmu. Hari ini para malaikat telah turun. Hari ini Tuhan telah berjalan di tengah-tengah pikiranmu, ketakutanmu, tubuhmu yang terluka, dan meninggalkan terang di mana sebelumnya hanya ada bayangan. Sekarang waktunya untuk merespons, bukan dengan kata-kata, tapi dengan penyerahan diri. Ada saat dalam hidup ketika jiwa tak lagi ingin penjelasan. Ia ingin berserah. Ia ingin beristirahat. Ia ingin pulang. Dan itulah yang Tuhan tawarkan padamu sekarang, bukan jawaban untuk semua pertanyaanmu, bukan penyembuhan instan untuk semua penderitaanmu, tapi pelukannya, kehadirannya, kasihnya yang tidak berubah, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah pergi. Engkau tidak diciptakan untuk hidup dalam kepatahan. Engkau diciptakan untuk hidup dalam kesatuan dengan Tuhan, dengan kasih, dengan sumber kehidupan. Dan kesatuan itu dimulai ketika engkau berhenti menyembunyikan lukamu dan mempersembahkannya sebagai kurban hari ini. Anakku, putraku, putriku, aku tidak peduli jika engkau telah berdosa 1000 kali, jika engkau telah menjauh, tersesat, menjadi dingin. Aku tidak datang hari ini untuk menghakimimu. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa jiwamu lebih berharga daripada semua emas di dunia. Bahwa penderitaanmu tidak tak terlihat. Bahwa kisah hidupmu tidak ditulis dengan sia-sia. Dan bahwa jika engkau sedang mendengarkan kata-kata ini, itu karena Allah masih ingin membangkitkanmu, bukan untuk menjadikanmu sekadar baik-baik saja, tapi agar engkau menjadi bebas. Agar engkau hidup. Agar engkau mengasihi. Agar engkau disembuhkan. Aku mengundangmu sekarang untuk berdoa bersamaku. Bukan sebagai orang yang mengulang rumus, tapi sebagai orang yang berlutut di altar jiwanya sendiri. Sebagai orang yang tak sanggup lagi dan akhirnya menyerah. Sebagai orang yang mengakui bahwa ia tak bisa sendiri. Tapi bersama Allah, segalanya. Mungkin, Tuhan Yesus, melalui perantaraan Ibunda Suci MU, Perawan Maria, dan Santo Yosef yang mulia, tuntunlah langkahku menuju hati kudus MU. Hari ini aku menyerahkan diriku sepenuhnya. Hari ini aku menjadi tempeyanku, meskipun dalam keadaan peka. Lakukanlah, ya Tuhan, apa yang tak bisa kulakukan. Ubah yang kering menjadi hidup. Aku tak mau hidup lagi tanpa Engkau. Amin, Bapa. Kami yang di surga,
dimuliakanlah nama MU, datanglah kerajaan MU, jadilah kehendak MU di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan sekarang, dalam nama Allah yang Maha Tinggi, sebagai hambanya yang hina, sebagai imam tua yang telah menyaksikan banyak penderitaan dan banyak kebangkitan, aku mengulurkan tangan rohaniku atasmu dan atas rumahmu. Dan dengan seluruh otoritas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadaku, aku memberkatimu, dengan kelembutan, dengan iman, dengan harapan, semoga Tuhan menyertaimu dalam setiap langkah. Semoga tubuhmu memperoleh kekuatan. Semoga pikiranmu menemukan damai. Semoga jiwamu beristirahat dalam kerahimannya. Semoga darah Kristus melindungimu. Semoga Santa Maria menaungimu dengan jubah sucinya. Semoga malaikat pelindung menjagamu siang dan malam, dan jika suatu saat engkau merasa kegelapan datang kembali, kembalilah ke doa ini. Ulangilah dengan iman. Biarkan ia masuk ke dalam batinmu seperti balsam. Biarlah ini menjadi rumah doamu. Tempat perlindunganmu saat dunia berteriak padamu. Penghiburmu saat luka kembali. Altar sesemu ketika kau tak tahu harus berkata apa jangan. Lewatkan sabda berikutnya dari Paus Leo XIV. Setiap minggu, panduan dari jantung gereja. Berikan komentarmu, bagikan, dan pulihkan altar keluargamu.